Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Sekolah dengan NPM 23170519. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya di machine learning tentang studi kasus klasifikasi karena NPM saya ganjil. Jadi langsung saja ini datasetnya saya pakai dataset saham Indonesia. Di sini ada kode saham, nama saham, ini listing date ini saat pertama kali saham ini tercatat. Shares ini adalah lembaran yang tersebar saat ini. Listing board ini adalah saham sekarang atau dia ini dalam masa pengembangan atau utama. Terus ada sektor, ada last price terakhir sebelum data ini di-upload, market cap, market capital juga saat terakhir sebelum di-upload. Ini saat pertama kali saham eh, dibuat, ini saat terakhir kali data diubah. Eh, kita langsung ke sini. Tentang dataset mencakup beberapa data, tapi data yang saya gunakan atau fitur utama yang ingin saya kejar adalah market cap di atas mid cap, mid capital atau ini nilai pasar di atas eh, 2 miliar sampai 10 miliar US dollar atau di atas 10 miliar US dollar. Kalau kita lihat dari data ini, reprocessing, ada data yang hilang sebanyak 5 di last price dan market cap. Data-data itu saya isi, saya replace dengan 0 karena data yang kosong itu cuma 5, ini nggak terlalu berpengaruh, percaya. Nah, di sini saya copy datanya ke data frame-nya, saya seleksi dengan df selected, saya ambil share, sektor, last price sama market. Nah, di sini saya harus tahu dulu kuantil 1, 2, 3-nya. Di sini eh, yang rendah itu ada di angka 200 miliar, 283 miliar ke bawah. Dan di menengah itu ada 283 sampai dengan 4 triliun. Triliun. Dan yang tingginya itu di atas 4 triliun. Nah, untuk analisis GA-nya, saya perlu satu lagi tambahan fitur kategori untuk mengkategorikan si market cap ini tadi dalam rendah, menengah, atau tinggi. Nanti kategori ini kita jadikan sebagai target target dari ini target dari analisis GA-nya. Di sini fiturnya saya mengambil share, sector, dan last price. Memang terlalu sedikit karena nanti datanya atau eh, kromosomnya itu tidak terlalu berubah-ubah atau cepat ketemu yang terbaiknya gitu. Di sini saya inisialisasi populasinya itu 10, generasinya juga 10, mutasi rate-nya segini, crossover. Dan ini mempertahankan dua individual terbaik. 6 fiturnya 3. Ini create individual, ini selection, crossover, dan mutasi. Ini algoritma genetiknya, genetika algoritmnya. Nah, di sini ketemu lah dari awal tuh kan. Karena fiturnya cuma 3, jadi dia langsung ketemu fitness yang baik gitu. Fitness yang hampir mendekati 100%, itu 90%. Di sini fitur yang terbaik itu antara share dan last price untuk menentukan kategori tadi. Di sini share itu 47% dan last price itu 52%. Nah, ini visualisasi dari pencarian best fitness generation. Tidak terlalu menarik memang gitu. Nah, ini saya klasifikasi di sini menggunakan random forest. Di sini saya tampilkan dulu data eh, mid cap, terus hard cap, sama ini yang rendah. Oh, sorry, mid, large, sama mega. Karena
Data capital itu ada mid, large cap, small, terus beberapa di bawahnya lagi, small cap, micro. Lalu di sini saya klasifikasi dia layak beli atau tidak dengan median. Nah, median itu saya sudah mencoba mediannya itu saya mengambil median dari market cap itu sekitar 100 triliun. Jadi di sini saya mengambil eh, loss price-nya itu di atas dari price threshold yang saya tentukan yaitu median last price sama median shares. Ini pemodelan random forest-nya, akurasinya itu 99,60% dan absolute error-nya itu sangat kecil sejalan dengan akurasi model yang ini di sini fitur yang important seperti saya bilang tadi ada share dan last price. Selanjutnya ini jadi di plot ini shares dan last price itu memiliki eh, relasi yang cukup sejalan dengan apa yang ada di atas sini tadi dengan shares yang normal dan last price yang tidak terlalu tinggi dan shares yang tidak terlalu banyak dan terlalu rendah atau di tengah-tengah itu lebih layak dibeli atau risknya kecil. Di sini kita mengklasifikasikan yang hijau ini layak beli ya, dengan risk kecil, yang merah ini dengan risk besar. Nah, ini data yang lebih jelasnya. Di sini memang sedikit outliernya memang sedikit kurang bagus. Karena data yang saya ambil ini juga sebenarnya kurang kurang baik untuk memprediksi saham layak beli. Nah, ini shares-nya tidak terlalu kecil, setengah, sedang-sedang, tidak terlalu besar, dan last price-nya juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Di situ lebih layak untuk dibeli karena ketahanan saham tersebut tinggi. Nah, ini catatannya. Analisis ini hanya berdasarkan shares dan last price karena itu berdasarkan algoritma GA yang menetapkan fitur last price dan shares sebagai fitur terbaik. Kombinasi fitur terbaik. Untuk keputusan aslinya itu banyak pertimbangan lain, faktor fundamental, laporan keuangan, kinerja, eh, tahun, tren pasar, sama volume perdagangan. Mungkin itu saja video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.